Halo teman-teman Serba Pajak Channel, di sini ada penjelasan tentang solusi-solusi tentang masalah Cortex atau isu-isu yang ada di Cortex yang resmi dirilis oleh DJP per 10 Januari tahun 2025. Yang pertama itu isu terkait wajib pajak tidak dapat menerima SKB PPh atau PPN. Di sini dijelaskan oleh DJP bahwa layanannya sudah diperbaiki ya teman-teman melalui KSUWP gitu ya, terutama untuk wajib pajak yang telah melaporkan SPT pada akhir Desember 2024 atau Januari tahun 2025. Nah, di sini juga kalau teman-teman ada kendala lebih lanjut ya teman-teman bisa langsung hubungi 1500 200, tapi saya tidak menyarankan untuk menghubungi kering pajak karena jarang diangkat ya teman-teman. Jadi lebih baik teman-teman langsung ke KPP terdekat saja. Nah, isu yang selanjutnya atau problem yang selanjutnya itu terkait dengan kode billing. Di sini DJP juga telah menjelaskan bahwa sudah memperbaiki kendala tentang billing dalam pembuatan billing dan tombol pembuatan billing yang tidak muncul itu sudah diperbaiki. Jadi teman-teman mungkin bisa mulai menggunakan kembali atau mencoba kembali jika ingin membuat billing karena di sini menurut DJP sudah diperbaiki ya layanannya ya teman-teman ya. Isu yang selanjutnya terkait WP tidak dapat melakukan pembayaran utang pajak atas SKP dan STP. Nah, di sini juga kendalanya terjadi karena SKP dan STP wajib UWP belum tersedia atau belum sinkron ya dengan sistem Cortex. Jadi data DJP online itu belum sinkron dengan Cortex. Nah, saat ini DJP telah melakukan perbaikan database terkait utang pajak sehingga WP yang mempunyai keluhan terkait utang pajak dan wajib pajak yang memiliki utang pajak dengan jatuh tempo pada bulan Januari sudah dapat melakukan pembayaran atas utang pajak terkait. Untuk WP lainnya terus dilakukan pemutakhiran. Jadi artinya di sini problemnya adalah database di sistem Cortex-nya itu belum update ya atau belum diperbarui teman-teman. Maka bagi teman-teman yang mendapatkan STP itu tidak muncul di Cortex. Tapi di sini menurut TJP telah diperbaiki secara berkala database-nya gitu ya. Selanjutnya terkait dengan gagal daftar NPWP. Nah, di sini wajib pajak sudah dapat melakukan pendaftaran NPWP melalui Cortex, jadi sudah tidak melalui IREK lagi ya per 1 Januari itu kalau mau daftar NPWP melalui Cortex ya teman-teman. Jadi di sini DJP mengklaim juga sudah mengatasi kendala terkait dengan pendaftaran NPWP. Jadi teman-teman yang belum punya NPWP dan ingin mendaftar NPWP bisa coba melakukan pendaftaran NPWP melalui sistem Cortex. Selanjutnya ada gagal login. Nah, gagal login ini DJP juga telah menyelesaikan gitu ya kendala yang disebabkan dengan adanya gagal login dan juga proses kata ulang kata sandi sehingga WP yang sudah reset password dan menggunakan password yang benar sudah dapat login kembali. Jadi buat teman-teman yang gagal login setelah reset password ataupun teman-teman yang gagal login dengan password ya itu teman-teman bisa coba login ulang kembali di sistem Cortex karena sudah diperbaiki kendalanya oleh DJP per 10 Januari tahun 2025. Nah, selanjutnya terkait dengan KODJP atau kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Di sini identifikasi permasalahannya itu ada 3. Yang pertama itu kegagalan proses validasi wajah atau face recognition. Yang kedua adalah sertel atau sertifikat elektronik berhasil dibuat, tetapi ketika dicetak itu namanya yang tercantum adalah nama orang lain bukan nama kita. Yang ketiga itu tidak dapat dibuat karena menunya tidak muncul. Jadi menu permintaan kode sertifikat elektronik atau permintaan kode aktivasi sertifikat elektroniknya ini tidak muncul di portal ya, di menu portal. Nah, ini saat ini DJP juga telah mengklaim dia berhasil menyelesaikan permasalahan tersebut ya sehingga WP sudah mulai dapat membuat KO DJP atau sertifikat elektronik melalui Cortex. Jadi bagi WP yang mengalami kendala saat melakukan validasi wajah atau face recognition, di sini disarankan untuk teman-teman itu mengecek kembali kesesuaian tampilan wajah pada saat pengambilan foto di sistem Cortex dengan tampilan wajah teman-teman yang ada di KTP gitu ya. Jadi misalkan teman-teman yang foto teman-teman di KTP itu tidak pakai kacamata, tapi teman-teman ketika foto di sistem Cortex itu memakai kacamata. Nah, itu tidak bisa ya teman-teman. Sebaiknya teman-teman menyesuaikan look atau tampilan wajah teman-teman itu dengan apa yang ada di KTP teman-teman. Atau ada beberapa teman-teman kita yang memprint out, jadi di print KTP-nya di print di kertas HPS. Nah, itu kertas HPS-nya itu yang diarahkan ke kamera laptopnya gitu ya. Ada yang seperti itu juga teman-teman dan itu ada yang berhasil. Jadi di sini kalau misalkan kegagalannya itu terkait dengan foto wajah, ya teman-teman harus terus berusaha sebisa mungkin gimana caranya bisa divalidasi mungkin dengan cara perubahan posisi, perubahan mimik wajah ataupun dengan pencahayaan gitu ya. Solusinya itu.
Selanjutnya OTP tidak diterima. Jadi WP yang tidak dapat menerima OTP dapat melakukan update nomor HP melalui portal Cortex DJP. Pendaftaran WP secara langsung di KPP terkendala karena OTP lambat atau tidak dikirim, terutama yang providernya itu Telkomsel. Di sini terdapat beberapa kasus email atau kode OTP tidak dikirim saat WP melakukan reset password. DJP telah memastikan beberapa isu yang menyebabkan kendala OTP provider Telkomsel tidak terkirim kepada WP untuk segera diselesaikan. DJP juga telah menyelesaikan kendala yang terjadi pada saat pengiriman OTP kepada email wajib pajak. Saat ini kendala-kendala tersebut menurut DJP sudah berhasil diselesaikan dan layanan pengiriman OTP sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah kegagalan melakukan penambahan role atau pihak terkait. Nah, di sini isu-isunya yang diidentifikasi oleh DJP yang menyebabkan kendala penambahan pegawai sebagai pihak terkait untuk menjalankan peran role sebagai penanggung jawab wajib pajak itu antara lain WP belum melakukan pembaruan data pengurus, dan yang kedua WP belum melakukan pemadanan NIK dan NPWP sehingga tidak dapat diberikan penambahan akses untuk membantu penanggung jawab melaksanakan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Nah, solusinya bagi teman-teman yang mengalami kendala ini ya, mengalami kendala penambahan role untuk pihak yang terkait, solusinya itu pertama, teman-teman bisa melakukan pembaruan data pengurus di Cortex tentunya, atau data AHU juga bisa. Lalu yang kedua, teman-teman itu harus terutama yang ingin ditambahkan gitu, terutama yang pihak terkait tersebut ya, itu harus sudah dipadankan NIK dan NPWP-nya. Jadi dua hal ini wajib dilakukan ya teman-teman. Pertama, diperbarui data pengurus atau data AHU-nya, AHU badan gitu ya. Yang kedua, NIK dan NPWP si orang tersebut atau si related parties tersebut, si pihak terkait tersebut itu harus sudah dipadankan gitu NIK dan NPWP-nya. Selanjutnya kendala di pendaftaran. Nah, di sini juga DJP juga telah mengklaim bahwa sudah diselesaikan ya kendala di sistem pendaftaran. Lalu kendala perubahan atau pembaruan update data. Nah, di sini juga DJP mengklaim bahwa telah menyelesaikan perubahan data yang dilakukan oleh WP melalui Cortex. Jadi di sini sudah dimitigasi ya teman-teman apa yang menjadi permasalahan dalam perubahan data atau pembaruan update data di Cortex. Semoga jadi harapannya di sini menurut DJP kendala ini sudah terselesaikan gitu ya. Lalu kendala menampilkan profil WP. Saat ini DJP juga telah berhasil diatasi sehingga menu profil wajib pajak di Cortex telah menampilkan data WP yang bersangkutan sesuai dengan informasi yang terdaftar. Nah, ini juga banyak teman-teman yang mengatakan bahwa profil wajib pajaknya itu banyak yang salah. Jadi misalkan dia itu PKP tapi di Cortex tertulis tidak PKP ataupun sebaliknya. Nah, ini sudah dibenahi oleh DJP. Nah, untuk implikasinya seperti apa atau prakteknya seperti apa di lapangan, apakah sudah sesuai dengan klaim DJP, saya kurang tahu ya teman-teman, karena saya juga sekarang ini tidak menggunakan Cortex karena memang tidak ada transaksi di perusahaan saya yang mengharuskan menggunakan Cortex. Jadi sejauh ini saya cuma baru login di Cortex. Tapi di sini DJP telah mengklaim isu-isu tersebut sudah berhasil diselesaikan gitu ya. Lalu ada atur ulang kata sandi atau reset password. Nah, misalkan di sini kalau teman-teman itu lupa password, teman-teman bisa melakukan reset password gitu ya. Jadi ada dua kemungkinan ya yang menyebabkan isu ini ya teman-teman. Yang pertama itu WP belum melakukan pembaruan data email yang akan digunakan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya di JP Online, atau WP baru melakukan pembaruan data email yang akan digunakan dalam aplikasi Cortex gitu ya. Jadi saat ini DJP sudah sistem Cortex atau email atau data email di Cortex sudah diperbarui sehingga WP yang sudah melakukan pembaruan email di DJP Online sebelum implementasi Cortex sudah dapat melakukan atur ulang kata sandi atau reset password ke email yang sudah terdaftar. Tapi bagi WP yang melakukan atur ulang kata sandi di DJP Online setelah implementasi di Cortex DJP harus menunggu beberapa waktu. Jadi bagi teman-teman yang sudah mengupdate atau memperbarui data email teman-teman sebelum diresmikannya atau diimplementasikannya aplikasi sistem Cortex ini, yaitu pada tanggal 1 Januari tahun 2025, maka seharusnya teman-teman sudah bisa langsung aktivasi akun atau reset password ke Cortex gitu ya. Tetapi buat teman-teman yang baru melakukan pembaruan data email setelah diberlakukannya atau diimplementasikannya Cortex DJP, yaitu setelah tanggal 1 Januari tahun 2025,
maka teman-teman harus menunggu terlebih dahulu agar ada penyinkronan data gitu ya antara database DJP dan database Cortex. Seperti itu kalau yang saya tangkap dari pernyataan DJP ya terkait masalah riset ulang password. Lalu isu yang selanjutnya adalah tentang impersonate. Jadi di sini kalau misalkan tadi ya teman-teman tadi kan sebelumnya ada permasalahannya itu penambahan access rule untuk impersonating, solusinya kan dua, diperbarui data pengurus atau dan juga si orang yang akan diberikan access rule itu harus telah dipadankan gitu ya NIK dan NPWP-nya. Nah selain dua hal tadi, teman-teman juga untuk memperlancar gitu ya proses impersonating atau pemberian hak akses atau rule kepada wakil atau kuasa wajib pajak ya teman-teman di sini juga harus melakukan update database Dirjen AHU untuk WP badan. Jadi teman-teman bisa login ke Cortex menggunakan akun PIC atau akun pengurus badan suatu badan dan nanti teman-teman impersonate badan dan teman-teman mulai melakukan pembaruan di database Dirjen AHU sehingga nama penanggung jawab yang ditunjuk tersebut telah sesuai gitu yang ada dengan Dirjen AHU gitu ya teman-teman. Jadi di sini WP diminta untuk melakukan pembaruan data perusahaan di Dirjen AHU agar proses impersonate itu dapat dilakukan. Selanjutnya, nah ini juga sama ya, ini juga yang tadi sudah diinfokan, misalkan dia itu statusnya PKP di sistem DJP online, dia statusnya PKP, tetapi di Cortex nggak PKP gitu ya. Dari sini setelah dilakukan perbaikan menurut DJP juga memberikan kesempatan kepada WP untuk memastikan data mereka valid, lengkap, dan benar. Apabila ketidaksesuaian data pada Cortex, seperti beberapa WP berstatus PKP, namun status tersebut tidak tercantum di Cortex, maka di sini solusinya dari DJP itu yaitu kita bisa menelpon kering pajak, tapi di sini saya tidak menyarankan karena jarang diangkat ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa, misalkan ada yang kendala seperti ini gitu ya, di DJP online PKP tapi di Cortex tidak PKP ya teman-teman bisa menghubungi helpdesk unit kerja DJP terdekat atau teman-teman mendatangi KPP terdekat gitu ya. Jadi untuk menelpon kering pajak itu bukan solusi yang solutif gitu ya. Lalu selanjutnya ada kendala update data profile. Di sini ada misalkan kegagalan update data penanggung jawab ataupun update data rekening. Jadi di sini juga DJP telah mengklaim dia telah menyelesaikan kendala gagal update data penanggung jawab dan data rekening. Jadi teman-teman seharusnya kendala ini sudah tidak ada lagi atau tidak terjadi lagi ya karena sudah diatasi oleh DJP. Nah, di sini kendala selanjutnya WP belum melakukan pemadanan NIK NPWP. Nah, yang tadi ya teman-teman misalkan ada WP itu belum melakukan NIK dan NPWP, nah WP tersebut tidak bisa diberikan role atau hak akses untuk impersonate wajib pajak badan gitu. Sudah nggak bisa ya teman-teman karena dia itu belum dipadankan NIK NPWP-nya. Nah, di sini solusinya itu seperti yang kita tahu ya WP itu kan harus mempadankan NIK NPWP melalui DJP online sebelum Cortex diimplementasikan gitu. Saya juga sempat mereminder beberapa kali gitu ya di komunitas gitu ya untuk teman-teman melakukan pemadanan NIK dan NPWP bagi yang belum melakukan pemadanan sebelum adanya implementasi Cortex. Tetapi karena sekarang Cortex telah diimplementasikan yaitu pada tanggal 1 Januari ya teman-teman tahun 2025, bagi teman-teman yang masih belum melakukan pemadanan NIK dan NPWP, maka pemadanan dilakukan secara offline yaitu ke kantor KPP terdekat. Jadi tidak harus KPP terdaftar, tapi ke KPP terdekat juga bisa ya teman-teman ya. Nah setelah melakukan pemadanan NIK NPWP, WP dapat melakukan atur ulang kata sandi untuk mengakses DJP. Jadi sebelum mengakses, kalau belum dipadankan ya teman-teman kemungkinan nggak akan bisa gitu ya akses Cortex DJP. Jadi bagi teman-teman yang sampai saat ini belum melakukan pemadanan, teman-teman bisa mendatangi KPP terdekat untuk melakukan pemadanan NIK dan NPWP. Nah, di sini ada langkah yang dilakukan petugas di Cortex DJP. Yang pertama, masuk menu registrasi, pilih submenu pencarian wajib pajak, masukkan NIK atau nama WP. Pada profil WP dimasukkan pilihan tombol ubah NPWP menjadi NIK. Isi formulir dan simpan. Ini untuk petugas Cortex ya. Isu yang selanjutnya atau kendala yang selanjutnya, dokumen output tidak membuat elemen data lengkap. Nah, ini terkait dengan faktur pajak ketika kita mau tarik PDF ya. Ini menurut DJP telah
juga dicoba diatasi secara berkala ya teman-teman. Jadi di sini misalkan ada WP, jadi WP dapat membuat faktur pajak pengganti atau membuat faktur pajak baru dan membatalkan faktur pajak yang elemen datanya tidak lengkap. DJP telah mengidentifikasi penyebab kendala saat mencetak dokumen faktur dan telah dilakukan perbaikan. Jadi di sini sudah diklaim oleh DJP bahwa sudah diperbaiki gitu ya kendala terkait dengan output PDF untuk pembuatan faktur pajak atau untuk dokumen faktur pajak. Sekali lagi saya kurang untuk prakteknya saya belum lakukan dan saya juga tidak tahu apakah ini telah terrealisasi karena website Cortex sendiri pun lemot ya teman-teman. Jadi saya masih belum otak-atik untuk pembuatan faktur. Saya kemarin terakhir baru hanya login sebagai pribadi, WP pribadi. Jadi sama sekali saya belum impersonating ataupun belum membuat faktur karena websitenya masih sangat lemot gitu ya. Nah, ini terkait dengan pemindah bukuan ya, teman-teman. Jadi di sini juga menurut DJP pemindah bukuan juga kurang lebih intinya ya sudah diidentifikasi lah ya masalah atau kendala terkait dengan PBK gitu ya. Dan di sini juga misalkan pegawai pajak gitu yang menghadapi pertanyaan dari WP dengan kasus yang serupa dalam hal menindaklanjuti proses PBK, maka pegawai harus memastikan bahwa PBK itu berasal dari sumber pembayaran yang tepat untuk di PBK dengan berpedoman pada PMK nomor 81 dalam melaksanakan tugas selama transisi. Lalu di sini untuk WP yang mengajukan permohonan PBK secara online agar diinformasikan bahwa WP itu mengakses Cortex DJP di menu pembayaran ya, bukan menu layanan. Jadi kalau mau PBK di Cortex di menu pembayaran, bukan di menu layanan perpajakan. Dengan tahapan seperti ini ya teman-teman login, pilih menu pembayaran, sub menu permohonan pemindah bukuan, pilih tombol buat permohonan pemindah bukuan, lalu isi formulir gitu ya, sampai ditandatangani secara digital menggunakan KUD DJP, disimpan dan dikirim. Ini langkah-langkah PBK di sistem Cortex. Nah, ini juga sumber pembayaran yang sesuai ketentuan atau eligible atau bisa dilacak gitu ya di Cortex. Yang pertama, saldo deposit pajak yang dibuat di Cortex. Yang kedua, kelebihan membayar tagihan. Ketiga, pembayaran VPH final pengalihan tanah bangunan ini dibuat melalui Cortex yang belum diajukan. Keempat, pemohonan surat keterangan. Dan kelima, saldo deposit biaya mater yang masih belum dipakai. Ini untuk yang PBK yang dinyatakan eligible atau sesuai dengan ketentuan PBK gitu ya. Di sini isu selanjutnya atau problem selanjutnya tidak mengetahui menu yang digunakan untuk mengubah KLU rekening bank atau halaman utama. Di sini juga untuk melakukan perubahan atau pembaruan data, maka tahapan yang dilakukan itu di menu portal saya. Jadi setelah login di Cortex ya teman-teman, pilih menu portal saya, pilih perubahan data, sub menu identitas WP, pilih data yang ingin diubah gitu ya. Jadi ini adalah langkah-langkah untuk mengubah alamat utama, rekening bank, dan KLU. Selanjutnya terkait dengan menu hanya registrasi atau registration only. Nah ini registration only ini biasanya ditujukan atau dipilih untuk WP orang pribadi atau istri yang misalkan dia itu kewajiban perpajakannya digabung dengan suami, tetapi dia juga misalkan sebagai komisaris atau pengurus di suatu perusahaan atau di suatu badan gitu ya. Nah ini menu registration only ini bisa digunakan oleh si istri tersebut dengan syarat si istri tersebut sudah terdaftar di FTU atau di family tax unit-nya si suami. Jadi harus si istri harus daftar dulu gitu ya. Harus terdaftar dulu namanya di FTU-nya si suami. Nah, di sini setelah terdaftar, di sini pendaftaran itu hanya registrasi ini atau registration only ini dilakukan melalui website DJP ya, website Cortex dengan memilih menu daftar di sini. Jenis WP-nya dipilih perorangan, kemudian klik tombol WP memiliki NIK dan tombol hanya registrasi, kemudian ikuti panduan selanjutnya. Jadi di sini setelah selesai semua langkah registrasinya, maka WP yang sudah terdaftar dengan status hanya registrasi atau registration only tersebut dapat melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai pengurus, pengusaha, dan pegawai. Namun, pelaporan SPT tahunan orang pribadinya si istri tersebut tetap digabung dengan SPT tahunan suami. Tapi sekali lagi
syaratnya gitu agar sukses gitu ya registrasinya, syaratnya itu si istri harus terdaftar terlebih dahulu di Family Tax Unit suami. Nah, cara mendaftarkannya seperti apa? Tentu login ke Cortex melalui akun suami. Nanti ada ya teman-teman di submenunya itu Family Tax Unit di portal saya tuh ada, nanti teman-teman bisa masukkan di situ NPWP istri atau data istri di Family Tax Unit melalui akun si suami. Setelah itu dilakukan, barulah si istri tersebut bisa registrasi only atau daftar di aplikasi Cortex. Misalkan si istri tersebut sebagai komisaris di tempat lain gitu ya misalkan ya. Nah, ini juga isu yang selanjutnya tadi ya, gagal validasi wajah. Tadi sudah sempat saya jelaskan sedikit terkait dengan kendala face recognition atau gagal validasi wajah. Ini biasanya kendala ini terjadi ketika teman-teman ingin meminta sertol atau KODJP. Karena ketika teman-teman ingin minta KODJP itu kan nanti ada prosesnya, itu proses akhirnya adalah validasi wajah yang mana katanya sih menggunakan AI ya teman-teman, tapi ya pelaksanaannya tuh banyak yang aneh gitu ya. Bahkan ada teman kita yang dia itu ngeprint KTP-nya, jadi KTP-nya di-print di kertas HPS, lalu kertas HPS-nya didekatkan di kamera laptop. Nah, itu bisa teman-teman. Dia ternyata berhasil seperti itu. Lagi-lagi untuk solusi tentang kegagalan validasi wajah ini ya, ini pintar-pintar teman-teman aja gimana caranya mengatur lighting atau pencahayaan, mengatur pose wajah atau mimik teman-teman supaya bisa di ACC atau diterima di aplikasi Cortex gitu ya, supaya bisa berhasil. Nah, selanjutnya ini ya kendala permohonan KSWP. Jadi sekali lagi juga ini DJP mengklaim bahwa kendala permohonan KSWP ini katanya sudah berhasil diatasi. Nanti teman-teman permohonan KSWP ini bisa dilakukan di portal layanan ya. Jadi teman-teman setelah login Cortex nanti ada portal layanan seperti biasa, sebenarnya sama juga kayak DJP online konsepnya. Teman-teman bisa minta di sini. Saya belum bisa memberikan contoh karena website Cortex-nya pun masih error gitu ya. Selanjutnya, nah ini kendala pendaftaran NPWP WNA. Misalkan teman-teman itu pengurusnya WNA gitu ya. Kalau teman-teman pengurusnya WNA, misalkan teman-teman ingin si WNA tersebut itu telah mendaftar ke Cortex dan ingin meminta kode sertel, lalu terjadi kendala gitu ya. Misalkan nah di sini menurut pengakuan DJP akan menyelesaikan permasalahan itu dalam waktu 2 hari kerja gitu ya. Jadi ya seharusnya secara kalau dihitung dari tanggal 10 Januari ya sesuai dengan penerbitan pesan komunikasi ini harusnya 2 hari setelah 10 Januari sih harusnya udah selesai ya, karena sekarang kan 14 Januari harusnya kendala pendaftaran NPWP WNA ini telah berhasil diselesaikan ya gitu ya. Jadi kalau seandainya pun ada teman-teman yang pengurusnya itu WNA tapi belum bisa daftar di Cortex, bisa menghubungi Kering Pajak ya, tapi saya tidak sarankan, sebaiknya langsung mengunjungi helpdesk di unit kerja DJP terdekat, jadi langsung ke KPP terdekat aja gitu ya. Isu yang selanjutnya terkait dengan upload XML. Jadi kalau misalkan pembuatan faktur di Cortex itu kan ada 2 cara ya. Kita bisa input atau key in ya, transaksi per invoice atau per faktur seperti biasa dalam Cortex, tetapi katanya teman-teman untuk key in ini hanya bisa dilakukan jika tanggal fakturnya itu yaitu tanggal sekarang. Jadi kalau backdated nggak bisa. Jadi misalkan kita mau buat tanggal faktur tanggal 1 Januari atau tanggal 10 Januari itu nggak bisa key in. Itu harus pakai skema import atau upload XML. Tetapi kalau kita mau buat tanggal faktur sekarang, tanggal 14 Januari itu bisa key in, input manual. Nah, kalau teman-teman ingin backdated, solusinya ya hanya menggunakan upload XML. Upload XML itu bisa ada 2 cara ya, teman-teman bisa secara mandiri, jadi teman-teman isi sendiri, teman-teman download format XML-nya gitu ya di website pajak ya, teman-teman download, teman-teman isi sendiri, atau bisa teman-teman upload melalui pihak aplikasi jasa perpajakan atau PJAP. Nah, di sini untuk format XML itu sudah dapat menerima faktur sampai dengan 100 faktur ya per pengiriman atau per skema upload, dan akan terus ditingkatkan ya, mengingat kan banyak WP yang sehari aja tuh bisa lebih dari 100 ya, banyak WP yang sehari itu transaksinya lebih dari 100. Jadi
sejauh ini untuk upload XML itu hanya bisa mengakomodir sampai 100 faktur per pengiriman. Kalau teman-teman punya 200 transaksi atau 200 faktur yang harus dibuat dalam sehari, maka uploadnya itu 2 kali. 100 faktur untuk penguploadan pertama dan 100 faktur selanjutnya untuk penguploadan yang kedua gitu ya. Nah, di sini juga Cortex sudah mengakomodasi 2 digit desimal sehingga tidak terdapat kendala sesuai dengan PMK nomor 131 tahun 2024. Nah, ini hanya informasi biasa aja ya teman-teman. Nah, itu kurang lebih isu-isu atau problem yang terjadi pada saat implementasi sistem Cortex. Nah, ini solusinya ini menurut DJP ya. Menurut DJP solusinya apa? Jadi sebenarnya sih ini intinya ditujukan kepada pegawai DJP ya. Pegawai DJP misalkan kan sekarang pegawai DJP lagi pusing ya teman-teman karena banyak ditanya tentang Cortex. Jadi di sini hanya sebagai literasi atau edukasi bagi para pegawai DJP. Misalkan ditanya oleh WP terkait dengan isu-isu atau kendala-kendala Cortex, ya jawabannya seperti ini. Nah, ini kita bisa berguna juga gitu ya buat kita, jadi kita nggak perlu nanya lagi ke petugas pajak, karena ya kalau kita telepon klik pajak 1.500-200 kan nggak diangkat ya. Jadi mending langsung kita baca sendiri aja ya teman-teman solusinya seperti apa. Kalau kita yang sejauh yang kita lihat, yang kita baca ini sih, DJP mengklaim katanya sih sudah terselesaikan ya, tapi faktanya saya masih baca banyak teman-teman yang mengalami kendala gitu ya. Sampai hari ini, sampai tanggal 14 Januari saya buat video, masih banyak teman-teman yang mengalami kendala, bahkan pada saat registrasi aja belum kelar-kelar gitu ya, kendalanya belum selesai. Tapi di sini DJP telah mengklaim bahwa semua permasalahan itu telah diselesaikan gitu ya. Cuman ya memang ini gaya komunikasi publik aja ya teman-teman, karena ini kan untuk komunikasi dari pegawai ke kita gitu ya, ke wajib pajak ya. Padahal faktanya kita WP yang menjalankan itu banyak sekali yang belum terselesaikan gitu ya permasalahan Cortex ini. Tetapi kita tetap optimis, semoga Cortex ini bisa berjalan dengan baik ya, perlahan diperbaiki oleh DJP, bisa berjalan dengan baik, karena tentu kesian ya teman-teman kita yang bekerja sebagai staf pajak yang mungkin sehari itu perusahaannya itu harus mengeluarkan ratusan faktur ya. Kalau misalkan seperti ini terus, kesian, kerjaannya akan menumpuk ya teman-teman ya. Jadi kita optimis, kita doakan supaya aplikasi Cortex ini sesuai dengan tujuan awal dan konsep awal gitu ya dalam implementasinya, dan bebas dari kendala gitu ya. Jadi smooth aja ya. Sekian video kali ini, terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika video ini dirasa bermanfaat, mohon mensubscribe channel ini dan men-share channel ini agar lebih banyak lagi orang yang mendapat info tentang perpajakan. Terima kasih.